bagaimana pandangan Abang untuk pilkada yang akan terselenggara sebentar lagi nih Bang? Itu rahasia para petinggi-petinggi yang sekarang lagi berjuang untuk mendapatkan rekomendasi dari Partai Gerindra itu sendiri. Mengenai hal yang sebenarnya paling urgent di Aceh Singkil. Ternyata politisi itu juga harus ada jiwa psikologi. Pemimpin-pemimpin Aceh Singkil siapapun terpilih di antara dua pasang ini mampu memberikan bupati kita selanjutnya. Pak Oyon atau Pak Bengke? Inilah dia, kita panggilkan host fenomenal kita, Davi dan Dian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali kami hadir dalam program PodX, podcastnya Radio Extra FM Pribadi. Oke, selamat datang tentunya di PodX yang ini merupakan edisi yang keberapa dia? Ketiga Bang Sahab, hari ini ya. ketiga. Oke. Betul. Ya, yang tentunya kita akan membahas topik yang lagi hangat-hangatnya di Aceh Singkil ya. Tapi sebelum itu Bang Sahab, kita akan mereview isu politik terhangat pekan ini Bang Sahab. Oke deh. Betul. Ada isu apa aja nih? Ada dua Bang Sahab. Pertama dua, ya. kita mulai dari pemerintahan dulu nih. Kita berganti sekda nih Bang. Ganti sekda. Iya. Dari sebelumnya Pak Ahmad Rifai ya. Kali ini Pak PJ Bupati menunjuk Pak Edi Widodo ya, yang notabene sebelumnya pelaksana tugas Dinas Pendidikan ya, Aceh Singkil, dan juga beliau juga staf ahli ya. Staf ahli. Jadi PLT Dinas Pendidikan berganti juga ya. Kali ini dijabat oleh Pak Sugi ya. Iya, Sugiarto betul. Ya. Selamat deh. Banyak manuver-manuver ini Bang ya di pemerintahan. Dan yang kedua Bang Davi, ada lagi sudah menentukan Bang, yaitu ada yang menentukan lagi. Oke. Partai PDI Perjuangan akhirnya menentukan pelabuhan terbaiknya kepada pasangan Pak Safriadi dan Pak Hamzah. Oke, selamat Surat buat deklarasi. PDI ya yang sudah menentukan pilihannya gitu ya. Semakin kuat ini Bang koalisinya Bang. Oke, dan makin seru tentunya Makin ya. seru ya, betul sekali Bang. Kemudian juga Pak Dul Musri juga dapat resmi resmi dari PKB ya, betul. ya. Oke, jadi sama-sama nih. Ini memang waktu semakin dekat ya untuk menuju Pilkada Aceh Singkil yang lebih kurang sekitar 4 bulan lagi 4 bulan lagi dan tensi politik juga semakin hari itu semakin menarik, semakin panas gitu Bang. Ya, termasuk juga dengan bintang tamu kita pada edisi kali ini ya. Dan kita mengundang nih untuk anak muda Aceh Singkil ya, yang vokal dan tentunya terlibat aktif. Ya, benar ya, terlibat aktif di dunia perpolitikan. Betul. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita. Yang pertama ada Bang Wan Harlingga. Bang Wan Harlingga. Ini pemuda Aceh Singkil. Beliau juga merupakan politisi. Ya. Kemarin sempat bertarung di pemilu begitu ya. Budaya juga termasuk. Budaya memang lengkap. Oke. Sehat Bang? Sehat. Silakan. Oke, baik. Dan Bang Wanhar nggak sendirian ya, nggak sendirian. Kita panggilkan bintang tamu selanjutnya ada Bang Abdul Berutu. Ya, Bang Abdul ini Bang cukup aktif di sosial media Bang. Oke, makanya disebut pegiat sosial media. Ya. Selamat datang Bang. Salam. Sehat, Bang Abdul. Alhamdulillah sehat. Oke, silakan. Ini Kenapa nih? Ada apa nih? Kemarin habis apa ya? Baru ngopi-ngopi juga. Ngobrolin politik. Iya. Karena isu yang terhangat saat ini dimanapun kita ngopi, duduk bareng teman, pasti arahnya kita ke politik. Ke politik, ya. gitu ya. Jadi sekarang yang lagi hit masalah politik ya kita bicarakan masalah politik. Termasuk ini ya. Iya. Ini masalah
Politik juga. Ini nggak cuma warung kopi aja gitu ya kan? Dari warung kopi kita bawa ke Radio Extra FM. Apa nih kesibukan dari Bang Abdul? Kalau saya biasa rutinitas sehari-hari, termasuk kegiatan-kegiatan lah, mungkin masuk berkebun juga. Berkebun. Aktif di media sosial kan, tapi ya untuk rumah tetap kita perhatikan. Iya. Oke, tapi buat pemirsa juga yang aktif di sosial media khususnya Facebook ya Bang ya. Jadi banyak tulisan Bang Abdul Bruto nih di situ. Panjang kali lebar ya kan buat yang ikuti gitu kan. Penasaran jadinya apa status berikutnya. Ditunggu ya. Ditunggu gitu ya. Alhamdulillah. Untuk Aceh Singgil saat ini media sosial merupakan sarana komunikasi yang paling efektif dan banyak diminati oleh kaum muda maupun kaum mungkin usia 50 ke bawah lah. Mungkin kalau udah di atas 60 nggak aktif dengan media sosial. Jadi untuk saat ini ya kita pergunakan media sosial sebagai sarana informasi. Bang Wanhar, apa kesibukannya Bang? Ya kesibukan biasalah sekarang. Aktif kembali di kafe ya, untuk kuliner. Selain itu juga masih sebagai mendampingi kebudayaan di Desa Tanjung Mas. Ya, walaupun secara SK kita sudah berhenti, ada pengganti kemarin, tetapi kita tetap aktif juga di situ. Ya paling disitulah. Kemudian ngopi-ngopi tadi ya. Ngopi-ngopi tadi tipis banget. Ya, kita mulai jajaki sedikit hangat pembicaraan kita nih Bang. Ini kan tadi kami sudah singgung sama Bang Davi. Ini isu juga mulai panas nih Bang kan, mulai terasa. Kita minta sedikit lah pendapat dari abang-abang nih. Bagaimana pandangan abang untuk pilkada yang akan terselenggara sebentar lagi nih Bang? Dari Bang Abdul dulu nih Bang. Ya, makasih Dian. Untuk pilkada 2024 nih nampaknya seru. Seru kenapa? Kita melihat sampai hari ini, cerita sampai hari ini dua pasang, ada Pak Haji Sapriyadi Oyon Hamzah, kemudian ada Pak Dul Musrid Hidayat Al-Hidayat Bancin. Jadi isu terkini terkait dengan politik di Aceh Singkil dipastikan hanya dua kandidat nih yang akan bermain sampai saat ini. Untuk tiga masih berat kemungkinan Bang ya? Berat kemungkinan karena seperti ini hitung-hitungan partai pendukung ataupun kursi yang ada sekarang di parlemen kita di DPRK Aceh Singkil itu tersisa hanya dua kursi. Untuk saat ini Bang. Untuk saat ini, dan informasi terakhir ini kemungkinan yang berdua ini pasti ke salah satu. Jadi artinya peluang untuk poros ketiga itu tidak memungkinkan, hampir dipastikan tidak ada. P3 tuh ya Bang ya? Belum menentukan ya? Belum menentukan. Gerindra satu lagi Bang. Gerindra sampai hari ini informasi terkini. Breaking news. Breaking news Bindul. Artinya untuk kita yang anak-anak muda ini intens dengan media sosial, dengan perkembangan terkini politik di Aceh Singkil, berperan artinya penyampaian informasi kepada masyarakat kita Aceh Singkil itu sangat penting, terutama di kalangan anak muda. Termasuk Gerindra tadi. Kemana dengar-dengar? Belum dijawab ya. Oh ini dibuka nggak ya? nanti itu rahasia para petinggi yang sekarang lagi berjuang untuk mendapatkan rekomendasi dari Partai Gerindra itu sendiri. Bang Wanhar, gimana pandangannya Bang? Pandangannya terkait pilkada Aceh Singkil 2024, tentu ini kan menjadi momen penting, dan momen bersejarah bagi anak-anak muda yang baru pertama kali memilih di tahun ini. Artinya kita harus memberikan sedikit informasi tentang kedua kandidat ini. Apalagi antara Pak Oyon dan Pak Dul masing-masing sudah pernah menjabat ini. Jadi kelebihan dan kekurangan tentu ada pada diri mereka masing-masing. Tinggal bagaimana kita di antara teman-teman nanti sebagai tim sukses, bagaimana mendagangkan jualannya saja tanpa mencaci maki, menjelek-jelekkan pasangan lain.
Nah, ini yang diharapkan supaya ada pendidikan politik santun kepada generasi muda untuk Aceh Singkil. Artinya sampai hari ini belum ada generasi lain yang bisa menyaingi antara Pak Dul dan Pak Oyon. Nah, Pak Dul sudah berapa kali main, Pak Oyon juga sudah berapa kali, dan tidak ada yang muncul selain mereka berdua sebagai calon bupati. Kalau calon wakil, katakanlah Pak Hamzah dan Pak Bang Dayat, ini kan orang baru ini. Walaupun sebelumnya mereka sudah bergelut di dunia politik dan birokrasi begitu. Itu juga yang jadi tanda tanya sama publik ya. Kenapa hanya dua sosok ini? Ya kan? Apakah ya kita tidak menutup sosok-sosok yang lain kan begitu kan? Kalau dari pandangan abang-abang ini sendirilah, kenapa kok ini dua aja gitu? Kenapa nggak yang lain gitu kan? Apakah salah satunya kos politik tadi, Bang? Gimana, Bang? Ya, ini kacamata saya ya. Kacamata saya, baik itu sebagai bindul, ada bindul ya. Medsos sekarang bindul yang gitu ya. Bindul. Ya. Sedikit bindul itu nggak siapa-siapa. Sebenarnya itu kiasan. Bindul itu aja. apa, Bang? Bindul itu saya buat Badan Intelijen Abdul. Artinya branding Bindul sekarang udah tren dengan media sosial tentang informasi-informasi di Aceh Singkil. Nah, terkait dengan pertanyaan Dede, jadi terkait dengan tidak ada sosok baru ataupun penantang dari kedua sosok ini, yang pastinya salah satunya itu pendidikan politik kita terlalu rendah. Jadi ini peran partai politik sebenarnya, kader-kader yang mumpuni, kader-kader yang bisa kita orbitkan sebagai calon kepala daerah ataupun yang lainnya itu kurang disupport dalam hal baik itu publikasi ke masyarakat, penyampaian ke masyarakat bahwa ini kader yang memungkinkan ataupun nanti pada pilkada ini akan coba kita branding untuk bisa ikut dalam konsultasi politik di Aceh Singkil. Itu satu. Yang kedua, seperti yang disampaikan Dinda Hawanhar tadi, terkait dengan tingginya kos politik kita di Aceh Singkil. Beberapa bulan yang lalu kita baru menyelesaikan pesta politik pemilihan anggota legislatif tingkat kabupaten sampai pusat. Seperti yang kita ketahui, seperti yang kita lihat, dari 25 yang duduk tidak ada yang mengeluarkan kos politik di bawah 1 miliar. Di bawah 1 miliar. DPRK, Bang. DPRK. Kita mungkin kalau untuk DPR itu udah level udah lebih ini lagi kan. Artinya gini, kos politik kita di samping tinggi juga ini memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk sosialisasi. Ini kita nggak cerita yang lain-lain. Kita biasa penyampaian kita uang cendol. Sebenarnya ini hal yang lumrah. Akan tetapi kalau dalam hal politik ini ya kita bukan kita lihat berapa besar uang cendolnya, tetapi kemampuan seseorang itu apa. Kalau duduk nanti di DPRK atau di Dewan, hanya duduk. Ada 3D ya, datang, duduk, diam, pulang. Sementara aspirasi masyarakat tidak konstituen, khususnya konstituen di dapilnya itu tidak tertampung ya. Jadi ya mohon maaf kan gitu. Artinya di samping pendidikan politik juga kos politik. Satu lagi ini mungkin yang paling seperti yang disampaikan sosok Pak Oyon dan Pak Dul ini sangat berat, dalam artian sangat berat kita untuk melawan karena mereka berdua sudah memiliki posisi-posisi dan bergening politik di Aceh Singkil dengan pembuktian mereka sama-sama sudah kita rasakan menjadi Bupati Aceh Singkil selama satu periode, 2012-2017 Pak Oyon, 2017-2022 Pak Dul, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya rasa itu. Dikit lagi Bang, tadi menarik Bang, ketika Bang bilang kos politik di atas 1 M untuk pemilu, kan nanti bisa juga jadi gambaran untuk pilkada. Itu kalau dengan angka segitu, apakah balik modal Bang ketika menjabat Bang? Pertanyaannya Bang. Nah,
Ini juga yang dirasakan oleh teman-teman yang duduk, yang terpilih gitu, yang terpilih walaupun belum terlantik, yang terpilih ini dengan kos politik 1 miliar ke atas. Bahkan ada juga teman kita yang mengeluarkan lebih 1 miliar tapi nggak duduk. Terduduk ya. Terduduk. Nggak duduk tapi ini menjadi dilema sebenarnya ketika banyak janji-janji politik yang disampaikan ke konstituen itu tidak terrealisasi dengan ketentuan dan syarat yang berlaku di penganggaran di DPRK itu sendiri. Kenapa? Yang diharapkan, mohon maaf kita yang di Dewan itu kan di samping pokir, pokok-pokok pikiran dengan mengambil atau reses di dapil masing-masing, ini kan menggunakan anggaran yang tidak sedikit. Artinya misalnya ini yang paling banyak ini kan Gunung Meriah, 1 kecamatan memang, tapi masyarakatnya luar biasa. Artinya pasti kalau masyarakat banyak, pasti tim sukses juga banyak, banyak permintaan. Makanya ini fenomena politik kita di Aceh Singgil, banyak tim ketika tahun kemarin dia misalnya ke saya, untuk berikutnya tidak lagi karena itu keinginan tidak terpenuhi ataupun beberapa usulan-usulan tidak tertampung oleh anggota dewan terpilih atau bupati itu sendiri. Itu istilahnya tuh barisan sakit hati. Barisan tidak terpenuhi hasratnya. Terlalu berharap, Pak. Iya, benar. Dari Bang Wanhar sendiri lihat ini fenomena cuma dua sosok gitu, Pak. Ya, kalau kita melihat sosok yang kedua ini memang masih di atas rata-rata yang lain, baik secara finansial maupun secara karir politik mereka. Tetapi kita untuk Aceh Singkil rasanya terlalu lambat generasi kita itu hadir. Kalau di daerah lain itu sudah mulai muncul, bahkan anak muda bisa menjadi calon bupati, wakil bupati, bahkan wakil presiden di Kota Bandar. Ada satu juga poinnya. Kemungkinan besar kalau menurut pandangan saya karena tingkat kesejahteraan kita di sini masih di atas rata-rata. Kemudian pendidikan. Artinya kalaulah kesejahteraan kita sudah meningkat dan pendidikan kita sudah berkualitas, seseorang ataupun masyarakat yang ingin memilih pemimpin itu bukan lagi menilai karena dia banyak uang, tetapi bagaimana kapasitas dia memimpin satu daerah. Nah, hari ini ya mohon maaf kita masih sebagian besar kita menilai ya kalau ku pilih dia 3 bang kepengna. Nah, kan gitu. Ini yang menjadi diskusinya gitu. Jadi bukan apa programnya, apa visi dan misinya. Sementara di daerah lain sudah berbicara itu. Sudah berbicara inovasi, kreatif dan lain-lain. Nah, di Aceh Singkil masih berkutat Wanipiro ya. Ya, Wanipiro gitu. Makanya agak lambat generasi lain hadir di Kabupaten Aceh Singkil. Ya kita harapkan 2029 nanti mungkin Bang Abdul bisa sebagai calon bupati kan, saya sebagai wakil ya gitu. Ya begitulah kira-kira. Tapi mungkin Bang Wanhar bisa bagikan pengalaman karena kemarin kan sempat berjuang Bang menuju parlemen di DPR walaupun ya belum rezeki namanya Bang kan ya. Artinya apa yang Abang sudah temui di lapangan gitu Bang? Pertama, selain kita sebagai yang sudah terjun di dunia politik, ternyata politisi itu juga harus ada jiwa psikologi. Bagaimana membaca wajah orang ini. Karena sebagian bangsa, kami 10 dah di rumah katanya. Tapi hanya 8 nanti bisa nih sama kamu katanya. 2 lagi susah nih katanya. Itu strategi apik itu. Sehingga kita percaya bahwa wah ini jujur nih. Padahal itu strategi dia. Nah, inilah yang harus kita baca. Artinya pengalaman-pengalaman itu kalau bisa saya simpulkan tidak hanya karena uang. Bukan hanya karena uang, tetapi harus juga dengan sosial yang tinggi dan didukung juga dengan uang. Kita melihat fenomena yang hari ini yang pileg kemarin, bahkan yang punya uang juga banyak tumbang gitu. Nah, kalaulah uang itu menjamin 100% kemenangan, seharusnya juga yang banyak uang itu tidak kalah gitu.
Nah, tetapi kan politik ini semi kemungkinan. Abu-abu. Semua bisa terjadi. Begitu. Nah, artinya kalau saya melihat uang itu adalah faktor pendukung, bukan faktor utama. Nah, kalau yang membuatnya uang itu sebagai faktor utama, hati-hati. Disitulah diakali oleh para tim-tim sukses gitu. Abang kemarin tuh masuk di bagian yang punya modal besar atau tengah-tengah atau kalau kita kemarin Bang Sahab, modal besar kita itu hanya sosial. Artinya di dalam kos politik setiap pertemuan misalnya kita buat kampanye dialogis itu juga membutuhkan uang gitu. Betul. Ya. Tapi tidak serta-merta seperti para caleg-caleg lain gitu. Dan maka ya hanya beberapa tempat, beberapa desa yang bisa kita kunjungi dengan modal yang terbatas begitu. Tetapi alhamdulillah kita juga bisa menilai di mana teman kita, di mana lawan kita, di mana saudara kita, di mana kaum kita bisa melihat di situ. Tapi cukup disayangkan ya, dari sekian banyak calon kita di DPRA satupun tidak ada yang sangat kita sayangkan. Fenomena yang lebih menarik. Nah, ini yang lebih menarik Mas. 86.500 sekian daftar pemilih tetap Aceh Singkil. Betul. Nah, untuk DPRA itu mempunyai hak pilih yang memilih itu 78.000 sekian. Artinya dari 86.000 ada berapa ribu yang tidak memilih. Nah, dari 78.000 itu di antara masing-masing caleg kemarin ada sekitar 12 orang ya untuk Kabupaten Aceh Singkil. Betul. Itu hanya mendapat suara sekitar 25.000. Orang Aceh Singkil yang memilih Orang Aceh Singkil, orang Aceh Singkil hanya 25.000. Artinya 50.000 sekian itu suara kita ke orang luar. Nah, ini fenomena yang lebih menarik sebetulnya. Itu apa yang kira-kira menjadi gambaran kenapa ini terjadi gitu Bang? Apakah mungkin nggak ada lagi kepercayaan masyarakat terhadap putra daerah, tokoh politik, putra daerah Aceh Singkil Bang? Salah satunya itu. Kemudian yang kedua, gerakan dari caleg-caleg luar ini lebih masif, lebih menjurus begitu. Nah, kemudian juga peran tokoh-tokoh masyarakat juga kurang terlibat dalam memilih putra daerah sendiri. Nah, begitu. Baik, kayaknya udah mulai haus nih Bang. Ya kita panggilkan dulu barista kita. Badak. Kita punya barista nih Bang. Ini barista khusus Radio Extra nih. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nih Dak? Ini buatan anak gadis kita nih Bang. Oke. Asisten kamu ya? Asisten. Yo, itu. Oke. Dia air putih ya? Iya, air putih Bang. Di blender tadi. Di blender. Saya bukan nganterin aja Bang. Oke. Tapi ada ngasih pertanyaan. Oke, siap. Ada dari netizen. Agak gemeter Bang. Kenapa belum sarapan ya? Jadi pertanyaannya Bang, Ya. menurut abang-abang untuk saat ini siapa yang besar suaranya di kalangan masyarakat bupati kita selanjutnya? Pak Oyon atau Pak Bengke? Yang besar suaranya. Yang besar suaranya untuk saat ini di kalangan masyarakat. Dia yang pakai mic dia, yang paling besar suaranya kan. Ya. Untuk saat ini. Oke. Yang di lokasi ya, di lapangan ya. Oke. Oke, itu aja Bang. Terima kasih. Oke. Terima kasih Dak ya. Baik, ini netizennya luar biasa juga pertanyaannya. Besar suara ini bisa dimaknai dengan yang lain ini. Iya. Mungkin kalau kita disimpulkan siapa yang paling diminati atau di kalangan masyarakat untuk antara dua ini, begitu ya Bang ya. Iya. Masing-masing punya basis ya. Jadi kalau hari ini kalau bisa saya melihatnya tidak serta-merta juga kita melihat Pak Oyon lebih unggul karena partai lebih banyak ke beliau. Iya. Kemudian Pak Dul juga sosok yang sangat diperhitungkan dalam Pilkada tahun 2024 ini karena secara catatan Pak Dul juga sudah pernah mengalahkan Pak Oyon. Nah, jadi hari ini juga pernah sama-sama. Juga sama-sama. Artinya mungkin pandangan Bang Abdul berbeda ya. Kalau saya melihat, kalaupun nanti Pak Oyon yang menang,
itu kemenangannya tipis. Dan kalaupun Pak Dul nanti yang menang, kemenangannya juga tipis. Gitu. Jadi belum bisa kita simpulkan apakah Pak Oyon lebih besar suaranya atau Pak Dul lebih besar suaranya. Tapi kalau besar suara ngomong mungkin Pak Dul ya. Iya. Dari Bang Abdul. Ini netizen pertanyaan menjebak. Ya, artinya gini, di lapangan ataupun situasi terkini di masyarakat itu sebenarnya nggak terlalu karena seperti yang disampaikan oleh Hadi dan Wanhar tadi, kedua sosok ini sudah sama-sama punya rekam jejak, sudah sama-sama menjadi bupati Aceh, pemimpin di Aceh Singkil. Jadi saya memposisikan diri dalam penilaian ini ya 50-50. Artinya kenapa? Kalau masalah kemenangan ini pastinya nanti setelah gitu. Artinya akan, tapi begini, kedua sosok yang sekarang dibicarakan antara Pak Oyon dan Pak Dul ini lebih kepada bagaimana mereka nanti membangun tim. Kemenangan akan terlihat ketika Pak Oyon sudah menyusun tim-timnya. Siapa ketua tim pemenangannya? Berbicara masalah partai politik ya seperti yang disampaikan Adinala, itu juga bukan menjadi patokan untuk bisa meraih suara banyak, tetapi ini tergantung itu tadi. Nah, kenapa saya pastikan penilaian saya pribadi, kenapa ini saya pastikan 50-50? Karena Pak Dul juga memiliki karismatik sebagai seorang pemimpin yang merakyat. Bisa dibilang Pak Dul ini kelebihan dia, misalnya ini pada Jumat Sabtu atau mulai beliau memastikan kita lihat di pesta-pesta siapa itu pasti hadir. Berarti kalau cari Pak Dul di hari Sabtu Jumat, cari aja di Rewangan gitu. Cari aja di Rewangan itu suatu kelebihan. Bahasa Indonesia gitu ya. Humble itu sebenarnya. Nah, ketika kita berbicara ke sosok Pak Oyon, sebenarnya Pak Oyon juga punya kelebihan. Di samping beliau memiliki koneksi-koneksi yang lebih besar di tingkat provinsi dan di pusat. Ya mohon maaf, kita juga memiliki finansial yang cukup tinggi, ketika ini harus memang memerlukan kos yang harus dikedepankan gitu. Artinya ini terlepas dari sosok yang berdua ini pasti kita punya penilaian sendiri-sendiri. Akan tetapi dalam kapasitas kita di sini, saya pribadi itu nilai Pak Oyon punya kelebihan dan kelemahan, Pak Dul juga punya kelebihan dan kelemahan itu. Nah, sekarang penopangnya itu diwakil sebenarnya. Penopang. Ini menarik kan di situ Bang. Ini menarik sebenarnya. Wakil juga punya memiliki peran yang cukup sentral nanti ketika pertarungan ini sudah mulai berjalan. Kemungkinan setelah pendaftaran di tanggal 27 sampai 29 Agustus nanti, ini fight antara tim Pak Oyon dan Pak Dul akan terlihat. Terlihatnya itu mungkin termasuk di media sosial, bagaimana media sosial membranding dukungannya. Misalnya si A memang udah tim, apalagi kita lihat sekarang termasuk Bang Abdul nanti ya, dah kemana juga arahnya. Penasaran juga ya, kemana arahnya gitu kan. Pastinya saya punya pilihan di antara dua ini, sudah punya pilihan. Akan tetapi untuk saat ini kita kena ya bagaimana kita menentukan pilihan. Pemilihannya belum dilaksanakan. Iya. Tapi kalau Bang Wanhar ini kan secara dari partai politik PKS sudah mendukung, mendukung Pak Oyon dan Pak Hamzah kan. Kalau dari Bang Wanhar sendiri apa ikut barisan partai atau Mbalelo nih? Baik, kalau kita sudah di partai, ini secara pribadi ya tanpa mewakili teman-teman dari partai PKS, ya kita juga harus ikut barisan gitu, barisan partai. Jadi PKS hari ini sudah mendukung Pak Hamzah dan Pak Oyon dan Pak Hamzah. Artinya ya kita sama-sama di bawah barisan dari partai itu gitu.
Itu kalau saya sendiri Bang Sahab ya. Jelas ya. Tapi menarik tadi ketika Bang Abdul bercerita tentang keunggulan karena kan dua pasangan ini punya kelebihan dan kekurangan nih Bang. Benar. Hal apa yang harus diunggulkan dari orang nih Bang? Dari sudut pandang Abang. Misal gagasannya kah atau apanya kah yang membuat orang ini beda dan dipilih masyarakat Bang? Ya. Jadi untuk ini kan cerita menarik masyarakat untuk memilih kan itu. Jadi sebenarnya seperti yang kita tadi Pak Oyon kita pasti ketika kita berbicara Pak Oyon kita lihat sosok Pak Oyon dulu. Sosok Pak Oyon di kalangan tertentu mungkin ini di kalangan tertentu Pak Oyon misalnya eksklusif. Eksklusif artinya hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk dekat. Sebenarnya dari kacamata ini kita lihat kita lihat dari kacamata itu sebenarnya tidak. Artinya Pak Oyon dalam artian ini saya bukan sebagai apa ya, ini penilaian. Bukan jubir. Kayaknya bau-baunya boleh nampak juga ya. Soalnya beberapa media termasuk kan saya stalking Bindul kan. Udah ada tengok Bang Abdul di situ. Ada kehadiran Bang Abdul. Ya artinya itu kita apa dulu. Ini terkait dengan sosok. Terkait dengan sosok. Nah, apabila Pak Oyon juga mengerti atau paham dengan situasi masyarakat terkini, bagaimana masyarakat kelas bawah, bagaimana harapan-harapan masyarakat, saya rasa ini Pak Oyon nggak terlalu kerja berat untuk melakukan pendekatan ataupun meraih suara ke masyarakat pada 27 November nanti. Kenapa? Nah ini misalnya terkait dengan kelebihan Pak Dul, misalnya rewang, undangan. Tidaknya kalau Pak Oyon misalnya tidak mampu untuk mengikuti 100% jejak Pak Dul yang ikut rewang, ya minimal 10% atau 20%-nya lah, 30%-nya. Artinya kelemahan dari Pak Oyon bisa bisa ditutupi dengan ini. Nah, Pak Dul juga seperti ini. Sampai hari ini Pak Dul brandingnya itu sebenarnya merakyat. Itu tidak siapapun kita masyarakat Aceh Singkil ini pasti branding Pak Dul itu memang merakyat. Orangnya memang apa adanya. Bahkan beberapa hari ini saya lihat ada Pak Dul menggendong beras ya, jalan sama istri beliau ke suatu tempat untuk pesta. Menghadiri pesta. Artinya kalau kita lihat gestur foto video itu terlihat jelas memang itulah sebenarnya Pak Dul gitu. Jadi ini dari satu sisi sebenarnya ketika kita berbicara masalah Pak Oyon itu eksklusif sebenarnya tidak seperti informasi teman-teman yang saya komunikasi itu bahkan saya lihat di media sosial beberapa hari yang lalu Pak Oyon juga mampu ngopi di warung-warung biasa, nggak mesti di kafe-kafe mahal. Bahkan saya lihat di media sosial kemarin, ya Pak Oyon bersama tim-timnya itu, ya kalau memang duduk di lesehan nggak ada masalah, ngopi-ngopi juga. Artinya terkait dengan kegiatan ataupun branding seorang itu melihat situasi sebenarnya. Jadi itu sebenarnya Dian. Bang Wanhar gimana Bang? Apa yang harus diunggulkan? Tadi kan katanya sama nih posisinya Bang. Apa diunggulkan dari kedua nih Bang? Brandingnya gimana? Kalau saya melihat begini ya, kita stoplah berbicara tentang siapa yang paling banyak uangnya. Itu. Anggap di tataran ini sudah selesai. Karena uang juga perlu sebagai kos politik tadi. Tentu dengan segala pertimbangan masing-masing mereka ini sudah punya secara finansial yang kuat. Jadi apa yang harus diunggulkan? Kalau saya melihat mereka yang sosok berdua ini harus mampu membaca potensi alam dan potensi sumber daya manusia di Aceh Singkil. Sebetulnya Aceh Singkil ini mau dibawa kemana gitu. Jangan begitu-begitu saja.
Nah, inilah yang harus dibaca oleh Pak Oyon dan Pak Dul bersama timnya nanti. Katakanlah misalnya di dunia pariwisata, apa sebetulnya keunggulan kita? Katakanlah Pulau Banyak. Orang mau ke Pulau Banyak saja kok berjam-jam. Apa yang bisa kita unggulkan? Kalau dari Banda Aceh mau kemari itu sudah 13 jam. Kemudian dari pelabuhan sampai ke Pulau Banyak sudah 4 jam, 17 jam loh. Sampai orang di lokasi wisata capean banget. Sampai tidur lagi menikmati. Ini kan keunggulan sumber daya alam. Nah, bagaimana tim Pak Oyon ataupun tim Pak Dul membaca potensi ini ke depannya, sehingga ya betul-betul mereka berdua ingin maju ini betul-betul untuk membangun daerah, gitu. Itu dari sektor pariwisata. Kemudian kalau dari sektor pendidikan, saya melihat untuk data sementara ini, kenapa selain Aceh Singkil menjadi kabupaten termiskin, kita juga menjadi salah satu kabupaten terbodoh. Terbodoh. Padahal kita banyak sarjana, S1, S2, dan S3. Tetapi ternyata penilaiannya bahwa banyak anak-anak sekolah kita, anak-anak didik yang putus sekolah. Nah, ini salah satu indikator kenapa daerah itu termasuk garis pendidikannya rendah gitu. Jadi seharusnya dengan segala perusahaan, perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan lain-lain, mereka punya corporate social responsibility (CSR). Nah, ini yang harus dimanfaatkan dan digali oleh kedua pemimpin. Siapa yang bisa membaca peluang ini ke depan akan bisa diunggulkan begitu. Karena di tataran perusahaan-perusahaan lain, katakanlah misalnya PT Semen Padang, mereka itu setiap tahun itu menyalurkan beasiswa pendidikan, Jarum dan lain-lain. Kenapa kita tidak? Beasiswa Napasindo, beasiswa Sopindo, beasiswa Astra. Nah, ini yang harus dikemas oleh Pak Dul dan Pak Oyon nanti ketika memang mereka sudah berhasil. Jadi yang harus diunggulkan mereka adalah bagaimana mengembangkan visi misi nanti untuk Pilkada Aceh Singkil ini. Tapi kalau kita masih berbicara di tataran Piga Kepengna, 3 ya sanggup bayar, ini kita nggak selesai-selesai. Aceh Singkil ini akan begini-begini saja. Begenda sampai. Begitu saja. Bang Sahab. Oke, silakan. Minum dulu, Bang. Jadi yang diunggulkan itu mereka berdua harus, saya pikir juga punya cita-cita di situ. Tinggal bagaimana dikonsep lebih matang oleh bersama timnya. Karena kalau Pak Oyon dan Pak Dul saja memikirkan tentu nggak sanggup. Harus ada Diannya mungkin nanti di sana, harus Bang Sahabnya ada di sana. Bang Manar juga nih. Harus ada Bang Abdulnya di sana. Dari tadi Bang Abdul menyebut kalau posisi wakil ini juga menentukan. Kalau lihat wakil dari Pak Oyon dan Pak Dayat, kita tahu Pak Hamzah ini kan dia birokrat gitu kan. Sementara Pak Dayat kita tahu beliau politisi. 2 kali wakil rakyat, kan? Bang Abdul melihatnya seperti apa? Ya, menarik memang ketika kita dalam konstelasi pemilu atau pemilihan, apalagi ini pilkada yang menyangkut dengan bukan hanya bupati, akan tetapi ini menyangkut dengan wakil. Nah, betul. Menariknya wakil kedua pasangan ini memang berbeda. Artinya berbedanya seperti ini. Pak Oyon menggandeng Pak Hamzah, Pak Hamzah Sulaiman. Kita juga kadang mungkin ini kita dari masyarakat awam ini pertimbangan Pak Oyon dan tim ini sebenarnya apa? Kan begitu. Tapi itu ranahnya tim Pak Oyon, kan, tetapi dari sisi kita, penilaian kita sebagai masyarakat, apalagi kita generasi muda, sebenarnya dari sisi usia Pak Hamzah hampir 60 tahun. 60-an. Sekitar begitulah, sekitar 60-an tahun. Jadi artinya untuk Pak Hamzah harus menyesuaikan dengan kondisi terkini di masyarakat Aceh Singkil. Nah, berbicara dengan Bang Dayat, memang Dayat saya panggil, nama kawan Dayat. Ini sebenarnya potensi Bang Dayat ini cukup sentral di Pak Dul. Kenapa? Karena dengan
duduk sebagai anggota DPRK selama 2 periode, Dayat membuktikan politisi muda, kemudian memiliki branding Dayat, dimanapun dan dikenal khususnya di kalangan anak muda, kemudian di Gunung Meriah sebagai sentral pemilih terbanyak di Aceh Singkil. Ini untuk pilkada seru sebenarnya. Apakah dengan kehadiran Dayat sebagai wakil Pak Dul itu mampu menggandeng anak-anak muda yang sekarang tren dengan media sosial? Apakah tidak? Ya itu kita lihat ke depan. Apakah ini salah satu cara Pak Dul untuk merepresentasikan peran anak muda, Bang? Karena kan mungkin banyak orang kan anak muda tapi nggak pernah dilibatkan. Apakah ini salah satu caranya nih, Bang? Benar. Jadi menarik memang ketika Pak Dul menggandeng Dayat. Jadi salah satu anak muda milenial yang sekarang hadir dan memiliki kesempatan untuk bisa meraih ataupun menggandeng anak-anak muda sebagai pemilih terbesar di Aceh Singkil, berdasarkan data hampir 60% ya, 60% pemilih milenial Gen Z. Jadi ini berpotensi apabila ini dimanfaatkan dan bisa membranding Dayat itu, dia itu saya perwakilan dari anak muda Aceh Singkil loh. Ayo kita sama-sama. Itu sebenarnya. Itu mungkin walaupun ini kan pilihan terakhir kan Dayat. Walaupun kemarin ada bongkar pasang. Mudah-mudahan ini sampai nggak dibongkar lagi gitu ya. Nggak ada bongkar pasang lagi. Gitu. Dari Bang Wanar lihatnya seperti apa, Bang? Kalau saya melihat posisi wakil yang seperti disampaikan Bang Abdul tadi juga berpotensi meraih hati masyarakat. Nah, kalau hari ini Pak Hamzah dengan segala pengalamannya di birokrasi sebagai penegak keadilan, sebagai hakim, tentu juga sudah mampu melihat karakter masyarakat dari beberapa kasus-kasus yang ditangani, kasus-kasus penting yang ditangani. Artinya kepiawaian beliau dalam menghadapi pilkada ini juga sudah tidak diragukan lagi, karena memang pengalaman-pengalaman sudah dapat. Nah, artinya tinggal bagaimana ke depannya memenangkan hati masyarakat dengan segala strategi, taktik yang dilakukan. Kemudian juga Bang Dayat, ya karena siapapun nanti yang sudah resmi menjadi calon bupati atau wakil bupati, ini adalah orang-orang yang sudah kita anggap unggul gitu. Dari 86.000 sekian daftar pemilih kita, hanya mereka 4 orang ini yang muncul, berarti mereka yang paling unggul untuk saat ini. Dan yang 4 ini putra-putra terbaik Aceh Singkil. Itu sebenarnya yang Singkil. kita garis bawah. Jadi ya semua kita dekatlah dengan Bang Dayat, dengan Pak Hamzah, dengan Pak Dul begitu. Sehingga ya mari kita sama-sama mensukseskan nanti kegiatan momen pilkada ini, sehingga ya menjadi sejarah lah, terkhusus bagi Gen Z yang baru hari ini memilih. Cobalah dipilih yang memang betul-betul, bukan karena politik uang tadi. Ya. Oke, baik. Mengenai hal yang sebenarnya paling urgent di Aceh Singkil yang jadi PR untuk kedua calon ini apa? Tadi Bang Wanar udah singgung pariwisata, pendidikan. Hal lainnya, Bang? Ya. Kalau untuk ini, kalau saya ya, ini ya terkait dengan pemberdayaan anak-anak muda kita di Aceh Singkil. Kemudian lapangan pekerjaan. Nah, ini juga beberapa bulan belakangan nih, banyak adik-adik mahasiswa yang baru tamat, baik mungkin melalui orang tua ataupun yang lain itu. Bang Abdul, tolong carikan pekerjaan untuk adik ini baru selesai S1 ini, pendidikan ini apa segala macam gitu. Jadi kita juga sebagai masyarakat Aceh Singkil, yang kita harapkan kita sebenarnya itu membuka lapangan pekerjaan yang khususnya itu anak-anak muda Aceh Singkil. Nah, itu. Nah, bagaimana perusahaan-perusahaan bonafit yang di Aceh Singkil, ada PT Astra, PLB 1, PLB 2. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan, kita nggak usah apa nama perusahaannya lah. Artinya
peluang kerja untuk anak-anak muda Aceh Singkil yang baru tamat itu kecil sebenarnya. Kenapa? Ya pasti pihak perusahaan juga mempunyai kriteria tersendiri ketika menerima pegawai. Salah satunya pengalaman. Bagaimana mahasiswa punya pengalaman baru aja wisuda? Nah, itu jadi kendala sebenarnya. Nah, inilah peran pemerintah nanti ke depannya itu. Misalnya memberdayakan balai lapangan kerja yang saya belum tahu apakah memang masih ada di Singkil atau enggak. Lain ini sebenarnya pelatihan anak muda. Nah, sekarang yang bisa dimanfaatkan untuk anak-anak muda itu adalah tim kreatif sebenarnya. Nah, ini juga peluang untuk anak-anak muda yang dua pasangan paslon. Ini untuk membranding kedua pasangan ini bukan Pak Oyon sama Pak Dul, akan tetapi tim kreatif anak muda itu sebenarnya bagaimana membranding misalnya yang saat ini kita lihat video, kemudian narasi-narasi yang membangun, penyampaian itu bukan kerjaan orang-orang tua, mohon maaf. Ini anak-anak muda sebenarnya. Nah, jadi harapan kita itu sebenarnya yang paling untuk anak muda itu lapangan pekerjaan, pelatihan, kemudian memberikan ruang itu misalnya untuk kita Gunung Meriah. Ini bahkan kemarin berapa hari yang lalu ini Bang Suryanto sama Rahmat ada membahas Meriam Sipoli. Jadi itu sebenarnya ruang untuk anak muda itu berikan lebar-lebar untuk bisa mengekspresikan kemampuan-kemampuan. Apalagi saya lihat ada banyak mahasiswa ataupun masyarakat Aceh Singkil itu pendidikan itu nggak hanya di Banda Aceh atau Medan, tapi sampai ke Jawa menempuh pendidikan. Nah, ketika balik ke Aceh Singkil dia nanya lagi, Bang, carikan saya kerjaan, Bang. Ini miris kita sebenarnya. Kita aja nggak kerja ya. Kita aja nggak kerja. Dia pula kita carikan. Itu satu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kesehatan. Nah, terkait dengan kesehatan. Ini juga sebenarnya biasa visi misi itu ada kesehatan, di mana pada kesehatan memberikan ini menurunkan stunting apa. Sebenarnya hal-hal yang lumrah, yang biasa disampaikan penyampaian visi dan misi oleh pasangan kepala daerah sebenarnya. Akan tetapi kalau hanya visi misi, kan tetapi gizi nggak ada, ya sama aja sebenarnya. Stunting juga. Itu sebenarnya. Jadi alangkah baiknya ketika janji politik para kandidat yang berdua inilah siapapun nanti yang menang, ya minimal ya mungkin 100% tergantung anggaran juga kan. Minimal ya ada sedikit pergeseran dari misalnya kemarin di angka 5 ini minimal 7 gitu. Kalau skalanya itu 1 sampai 10. Ini jangankan untuk menaikkan skala dari 5 ke 4 kan agak ini miris juga kita kan. Kemudian yang paling ini ya kita Aceh Singkil seperti yang disampaikan oleh Hadin dan Nohar tadi masih terkungkung oleh kemiskinan kita di Aceh Singkil. Tapi udah turun nih, Bang. Ini udah ya saya lihat juga yang terbaru kayaknya udah turun tuh ya. Grade-nya udah turun. Nomor 9 ya. Nomor 9. Nah, ini juga menjadi PR besar sebenarnya. Selama Pak Martunis 1 tahun, Pak Ajemi menjabat PJ 1 tahun, ini langsung ada perubahan gitu. Kita tidak mengklaim apakah ini kerja Pak Martunis atau Pak Ajemi, enggak. Kita bukan kapasitas kita menilai ke sana. Akan tetapi indikator-indikator ini yang mesti menjadi bahan referensi bupati terpilih nanti. Atau enggak itu mungkin karena prosesnya tadi, Bang. Nah, itu sebenarnya. Bisa itu, Bang, jadi proses juga menjadi penentu. Akan tetapi apabila proses berjalan, ada proses yang lain berjalan, ini apakah sama proses ini sama yang proses selanjutnya itu kita belum tahu. Akan tetapi ini juga tergantung komitmen ataupun bagaimana kepala daerah terpilih nanti bisa merubahlah kita bilang. Setidaknya walaupun nanti enggak menyamai Pak Martunis, ya tidaknya ini pekerjaan Pak Martunis, Pak Ajemi juga menjadi referensi. Bisa dilanjutkan. Kalau itu positif, kalau itu baik. Betul. Kalau memang kurang bagus ya
ada level-level yang lebih ini lagi, yang lebih soft lagi. Wah, ini apa kegiatan ataupun apa beliau-beliau PJ yang 2 tahun ini nggak bagus gitu. Jadi sebenarnya tergantung niat, tergantung niat. Kemudian bagaimana rasa hati nurani pemimpin itu bisa janji aja kok janji kan. Ini jadi apa sebenarnya masyarakat itu yang menjadi jenuh sebenarnya itu sudah kita mau milih pemimpin atau mau pacaran asik janji manis saja gitu ya saja. Itu sebenarnya. Ya. Dari Bang Manhar sendiri melihatnya seperti apa, Bang? Selain tadi 2 poin, pembangunan kira-kira gimana, Bang? Ya, baik. Termasuk pembangunan infrastruktur juga menjadi bahan pertimbangan yang sangat besar karena bagaimana majunya sektor ekonomi itu juga harus dipenuhi dengan infrastruktur yang memadai. Betul. Nah, di beberapa tempat desa dan kecamatan tingkat jalan juga masih banyak yang belum aspal gitu. Katakan misalnya kita mau menuju jalan di Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Kota Baharu. Sampai hari ini akses ke sana itu masih sulit gitu. Makanya perputaran ekonomi, kemudian kesehatan itu lebih dekat ke mereka, itu lebih ke Subul Salam gitu. Kalau ada orang sakit di sana itu pasti ke rumah sakit. Lebih terselamatkan ke sana dulu, Bang ya. Karena dari Singkohor, dari Kota Baru ke Subul Salam itu jalannya sudah bagus. Nah, kalau dari Singkohor Kota Baru kemari ini jalannya masih seperti apa ya, musim hujan berlumpur, musim kemarau berdebu begitu. Jadi ini juga menjadi faktor yang harus diperhatikan, bukan hanya di Kecamatan Singkohor dan Kota Baharu, bahkan di kecamatan-kecamatan lain. Contoh misalnya dari Kuala Baru ke Kayu Menang, ini juga harus segera direalisasikan begitu. Makanya kita butuh pemimpin ke depan itu yang mampu berbicara bukan hanya di tingkat kabupaten, tetapi bagaimana mereka bisa menjemput kegiatan di tingkat provinsi dan juga di tingkat pusat begitu. Karena apapun ceritanya, Bang Sahab, ketika infrastruktur kita bagus, prasarana kita bagus, itu semua akan mudah. Nah, katakan hari ini kita mau ke Subul Salam, dari Rimo mau ke Subul Salam itu jalan sudah bagus ya kan, hanya mungkin berlubang sedikit-sedikit. Tapi kalau dulu jalan kita masih belum bagus, ke Subul Salam aja hampir 2 jam atau 3 jam. Tapi karena sudah bagus 1 jam kita bisa tembus. Bahkan juga nanti harapan kita untuk pesawat yang Susi Air yang di terminal yang di pelabuhan bandara itu juga harus ada akses rute ke Banda Aceh. Nah, kalau hari ini Singkil Medan Singkil juga harus nanti ada Singkil Banda Aceh Singkil, sehingga memangkas waktu yang berjam-jam. Kalau kita mau ingin majukan pariwisata tadi, orang Banda Aceh berwisata ke Singkil hanya butuh 45 menit sampai kemari. Dari sini sampai ke Pulau Banyak hanya 4 jam, berarti kan lebih cepat. Nah, kalau saya melihat itu di kemiskinan, di kesehatan dan lain, infrastruktur kita juga harus dibenahi begitu, Bang Sahab. Kemudian jalan tembus ke Kuala Baru Tuman, itu yang perlu membuka kebuntuan Aceh Singkil kan, biar nggak jadi mentok ke Singkil gitu, tapi bisa lanjut, Bang ya. Minimal tahapannya ya dari Kilangan ke Kuala Baru dulu nih. Nah, baru nanti setelah itu lanjut ke sana ke Trumon gitu. Jadi Bang, aku ingin bertanya gini, Bang Davi. Aku pernah baca Bindul itu tentang bagaimana margin error dari cendol, uang cendol. Nah, jadi kan tadi kan Abang sempat singgung di awal tuh, Bang. Sekarang ini kan Abang bilang apa-apa hitungannya uang cendol berapa segala macam. Nah, di pilkada ini, Bang, seberapa efektifkah pasangan calon ini untuk menarik masyarakat dengan uang cendol nih, Bang? Atau jangan-jangan nanti terjebak dengan uang cendol nih, Bang? Karena berdasarkan apa, Bang, ngeri kali marginnya, Bang, kan? Dari 50%. Nah, Bang Abdul gimana, Bang? Pandangan Abang nih, Bang. Jadi untuk pilkada sebenarnya kalau saya perhatikan ya, nggak terlalu tinggi karena seperti ini. Salah satu tinggi margin error di pileg itu karena banyaknya kertas suara yang menjadi menjadikan masyarakat khususnya orang tua yang tidak pandai membaca itu sebenarnya. Jadi kendala kalau untuk margin error pileg dan pilkada itu pasti agak berbeda gitu. Karena ini
ketika kita buka kertas suara udah jelas, Iya. ada foto, ada nama, kemudian apalagi Ya, nggak lebih memudahkan. Cuman 2 kertas Dua suara. kertas suara, ada kertas untuk gubernur, ada kertas untuk bupati. ya. Jadi ini kalau untuk saya, ini keyakinan saya ya, keyakinan saya untuk margin error pemilih itu untuk kedua pasangan itu cukup kecil. Cukup kecil Ya, berarti Bang ya. kemungkinan kalau saya ini margin error kecilnya itu sekitar 30% lah, 30%. Bisa Artinya lah, dari total suara sah. Mhm. Ya, dari total suara sah. Bang Wanhar, abang kan termasuk orang yang pernah bergelut nih bang. Ketika abang mungkin serius ini menawarkan ide gagasan, kemudian banyak masyarakat yang menanggapi ya hal-hal yang di luar itu tadi bang, di luar prediksi kita. Itu gimana kira-kira bang untuk catatan pilkada nih bang? Ya, karena begini juga Mas Dian ya, terkait catatan itu karena kita sudah pernah bergelut. Saya menarik bahasa Bang Abdul tadi uang cendol. Uang cendol. Nah, kalau uang cendol itu paling kan seharusnya 5.000 atau 10.000. Iya. Ini bukan uang cendol lagi, dia yang jualan cendol ke desa gitu. Beli gerobak Modal cendol. Jadi artinya Mas Dian, kita melihat memang catatannya di beberapa kegiatan kita yang sudah kita jalani kemarin, ada juga sebagian masyarakat yang kita sampaikan program ke depan bagaimana mereka juga menerima begitu. Oh masih ada lah yang ini bang ya? Masih ada. Bahkan dalam beberapa pertemuan juga aktif kita buat diskusi, mereka bertanya dan ya alhamdulillahnya dengan segala keterbatasan kemarin juga ya sekitar 2.000-an juga kita dapat suara. 2.000 begitu. suara bang. Tanpa uang cendol bang? Tanpa uang cendol. Oh, Jadi iya. artinya hanya bagaimana kita memenuhi setiap pertemuan-pertemuan kos politik, biaya konsumsi, biaya perjalanan dan lain-lain begitu kan. Jadi harapannya ke depan ini polanya ini sepertinya harus diubah, tapi agak sulit Bang. Jadi kalau terus-menerus seperti ini ke depan ya anak-anak muda juga nggak ada kepercayaan diri untuk tampil. Nah, bagaimana ke depan misalnya Bang Abdul ingin menjadi calon bupati, kalau misalnya uang tadi tidak ada, jadi kan sulit. Maka hari ini seperti yang saya katakan tadi kembali ya Mas Dian, tingkat pendidikan kita ini harus lebih sejahtera gitu. Sehingga kita ke depan menilai bukan karena dia mengasih kita uang, tetapi apa program dia. Nah, kalau tingkat pendidikan kita sudah sejahtera, kita bukan lagi berbicara di tataran uang. Gitu. Kita melihat bagaimana visi misi bupati atau wakil bupati ke depan. Track recordnya juga dilihat bang ya. Karena kita kalau menilik pilkada tahun-tahun 10 tahun yang lalu banyak calon bang ya, lebih dari 2 bahkan ada yang 9. 2012 10 calon. Jadi artinya kan pada waktu itu sebenarnya nggak se ekstrim sekarang ya kan? Bisa banyak segitu banyaknya pilihan kita gitu kan. Sementara sekarang mungkin hanya 2 aja gitu. Nah, ini juga mungkin menjadi apa juga catatan bagi kita. Kemunduran ya. Dari 10 calon dulu menjadi 2. 4 10 4 2. Ya. Mungkin tahun periode depan tinggal 1 lagi. Lawan kotak kosong. Kotak kosong ya. Atau jangan-jangan tahun ini bang. Karena sempat ada isu gitu ya. Kosong gitu kan. Iya. Tapi isu itu namanya udah terbantah kan. Terbantah bang. Namanya juga isu. Ya. Tapi gini bang, kan di generasi ini bang kan generasi Z tahun 2017 itu masih SMA bang. Seberapa tahun lah anak SMA bahas politik bang. Nah, jadi kami penasaran nih bang, apa sih yang terjadi pada tahun 2017 yang kalau bisa tuh jangan terjadilah di 2024 nih bang. Entah misal apalah misal politik sara kah atau apakah, itu apa yang menjadi catatan untuk kami nih generasi Z ini bang? Untuk catatan misalnya ini pasti yang kita catat itu kan tren negatif. Iya, tren negatif biar jangan terjadi 2024 nih bang. Pastinya seperti ini. Untuk kedua pasangan mewanti-wanti tim pemenangan untuk bermain di level masyarakat bawah, media sosial, apa segala macam itu. Ini misalnya ini karena dia cerita sara ini jangan dibawa. Jangan dibawa permasalahan sara ke ranah politik. Ini akan kita tahu 2015 tragedi sara di Aceh Singkil ini cukup menghebohkan. Bahkan
teman-teman kita yang teman-teman kita ada yang sampai mengungsi, ada yang bahkan ada timbul korban. Gitu. Artinya di politik ini nanti dalam konstelasi politik pilkada ini harus, ini kita juga di media sosial, khusus kita generasi Gen Z ini, milenial, ini juga perlu kita sampaikan, perlu kita gaungkan ke masyarakat. Apalagi seperti pilpres atau pilkada-pilkada di luar daerah, orang calon ini duduk ngopi sama kok, ngapain kita pula di bawah gontok-gontokan gitu. Itu sebenarnya hal positif yang terjadi di tingkat level nasional itu ya bisa kita jadikan referensi sebenarnya. Betul. Nah, jadi harapan kita untuk generasi muda ataupun nanti ketika proses ini berjalan setelah Agustus nanti, ya ini harus tim-tim pakar dari kedua pasangan ini, panglima lah gitu, ketua tim atau penasehat ini perlu penyampaian intent terhadap kemungkinan masalah ini muncul. Karena terbelah jelas nih Bang ya. Iya. Kubu A dan kubu B. Iya. Akan tetapi seperti ini. Biasa permasalahan ini muncul kan ketika program si A itu gini, program ini enggak. Kalau untuk saat ini nanti untuk pilkada ini nggak ada cerita program lagi karena udah sama-sama udah pernah Pak Dul udah pernah, Pak Oyon juga sudah pernah. Jadi tinggal masyarakat melihat kalau menurut saya yang terbaik itu si A, melihat kacamata saya ini, kemudian masalah ini AA ini segala macam gitu. Jadi sebenarnya ketika masyarakat kita tanamkan permasalahan politik ini ke politik santun lah gitu, saya rasa nggak ada masalah, nggak ada yang terjadi politik sara, politik yang mengkotak-kotakkan ini dari A, ini dari si B, enggak. Saya rasa itu. Jadi nggak ada istilah kampret versus cebong. Bang Wasal bagaimana Bang? Mungkin Abang kan 2017 sudah mulai ini Bang ya, bertempur juga Bang kan. Itu catatan kami nih Bang. Kalau saya melihat di 2017 hampir masih sama polanya sama 2024 ini. Karena di 2017 itu apa yang kita sampaikan tadi berbicara politik uang cendol, bahkan semakin parah di 2019 kemarin di Pileg, 2024 Pileg, dan hari ini kita belum tahu nih bagaimana. Artinya catatannya belum ada tren positif yang kita lihat di 2017 selain membawa program-program masing-masing kandidat gitu. Yang lain masih banyak kok seperti itu. Tinggal bagaimana harapan kita ke depan ini bisa memperbaiki itu, Bang Sahab dan Mas Dian. Siapa yang memperbaiki? Ya kita Gen Z seperti yang disampaikan Mas Dian dan generasi milenial ini begitu. Ya karena kami sampai sekarang masih menunggu nih Bang gagasan dari kedua kandidat ini Bang kan. Bagaimana mereka meracik Aceh Singkil ke depannya ini. Itu deh Bang. Oke, dari kalangan anak muda sebenarnya kemarin sempat ada isu isu maksudnya kayak Pak Suhaimi mau calon yang tiba-tiba belakangan saya nggak tahu nih Redo, Pak PJ, Pak Azmi, alhamdulillah juga udah diperpanjang gitu Bang kan. Soalnya masyarakat juga butuh ada alternatif referensi baru Bang Gimana Bang Abdul? Jadi kebetulan intent di penulisan Bindul. Jadi salah satu yang pernah saya angkat itu permasalahan ini sebenarnya. Calon alternatif selain sosok Pak Dul dan Pak Oyon. Jadi beberapa bulan yang lalu mungkin Lebaran kemudian sampai hari ini itu sebenarnya ada isu bahkan saya juga pernah lihat ada pertemuan di media sosial itu Pak Suhaimi akan mencalonkan diri sebagai bupati. Spanduknya juga udah ada Bang. Akun media sosial official juga udah ada. Udah sering nge-tag aku Bang di Facebook. Relawan Suhaimi gitu. Jadi itulah dinamika politik. Jadi dinamika politik ini tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau politik itu
hari ini putih, besok belum tentu putih lagi. Bisa abu-abu, bisa hitam gitu. Jadi bisa pink ya. pink. Jadi menurut Abang apa kira-kira yang membuat ini apa ya? Habis bensin di tengah jalan nih Bang, itulah sebelum balapan nih Bang. Ya. Jadi kalau saya lihat ini terkait dengan dukungan partai politik. Partai politik. Seperti yang kita pahami ataupun kita saksikan bersama-sama, kos untuk merangkul partai politik itu cukup tinggi. Untuk mendapatkan rekomendasi itu mungkin kita nggak paham dengan angka-angka, akan tetapi informasi yang kita dengar itu seorang kandidat ketika ingin mendapatkan surat rekomendasi dari DPP harus mengeluarkan kos yang cukup tinggi. Artinya dari ini langsung kita ke Pak Suhaimi, Pak Suhaimi ada hitung-hitungan politiknya, ada hitung-hitungan bisnisnya. Ketika saya mengeluarkan uang sekian, artinya itu udah bisa menghidupi. Misalnya ketika dia Pak Suhaimi ada usaha, saya udah bisa membuka lowongan kerja, bisa melakukan bisnis saya dengan ini gitu. Nah, ketika kita berbicara dengan Pak Ajemi, kemungkinan ini dari versi saya Pak Ajemi juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Di samping itu Pak Ajemi aktif sebagai seorang ASN. Menjabat sebagai penjabat Bupati Aceh Singkil dan karir sebagai birokrasi itu beberapa tahun ke depan lagi, ya itu juga menjadi pertimbangan. Ditambah lagi yang jadi lawan ini raja-raja besar semua. Nah, itu sebenarnya artinya pertimbangan-pertimbangan inilah yang menjadikan kedua sosok ini tidak ikut calon dalam kontestasi politik 2024 ini. Itu iya. Kami waktu itu Bang, kita kan ada pernah buat menjaring sosok tuh Bang, dari Kowas atau apa sih Bang, koalisnya gitu. Itu kenapa kemudian ini nggak bisa mengorbitkan orang baru, padahal prosesnya udah ada nih menuju ke sana nih. Bang Wanar gimana Bang? Ya, pertama kesiapan tim yang ingin membentuk calon alternatif ini juga tidak sungguh-sungguh. Nah, artinya kenapa ini tidak muncul? Sebetulnya bisa saja muncul tanpa partai politik, ya kan? Independen. Tetapi ya mungkin ya persiapan untuk independen ini karena waktunya terlalu sedikit, jadi tidak sanggup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Jadi terkait pertanyaan Mas Dian tadi, kenapa ini tidak muncul kembali? Nah, karena banyaknya tim yang bekerja di sini ini tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Kalau artinya seremonial belaka gitu. Iya. Kalau sungguh-sungguh pasti bisa. Karena prosesnya udah lama kita ikut itu Bang. Kalaupun tidak dengan partai politik, ya kita maju di independen. Hanya 4.064 KTP kan? Untuk KTP Aceh Singkil. Dan ke depan kalaupun misalnya ini terjadi dan lebih tinggi lagi kos politik, ya mungkin kami bersama Bang Abdul main di independen. Di setahun sebelum udah bergerak, karena butuh persiapan yang cukup panjang gitu kan. Ini menarik memang ya. Padahal memang sangat diiniin gitu, dinanti gitu sosok itu gitu. Ada poros baru gitu alternatif. Tapi di hari-hari akhir nih nampaknya gue itu aja gitu kan. Oke, mungkin closing statement nih dari masing-masing bintang tamu. Ya, baik Bang Sahab dan Mas Dian. Dalam momen Pilkada 2024 ini, khususnya untuk Gen Z dan Gen milenial, terkhusus bagi pemilih pemula, jadikan ini pilihan yang terbaik. Jadi jangan melihat dengan seberapa banyak uang mereka para kandidat ini, tapi coba diperhatikan siapa yang lebih unggul dalam menyampaikan visi misi ke depan. Walaupun mungkin itu sangat tipis, tetapi kita harus tetap optimis bahwa program itu harus menjadi posisi yang paling tinggi untuk membangun Aceh Singkil ke depan. Dan untuk para kandidat calon bupati yang sudah resmi nanti mendaftar sebagai bupati dan wakil bupati Aceh Singkil, ya kita berharap memimpin Aceh Singkil ini harus dengan rasa kasih sayang, berkeadilan dan berkasih sayang. Keadilan artinya mampu memberikan hak setara dalam setiap masyarakat, mau dia itu anak kecil, perempuan, laki-laki, maupun dia suku apa, agama apa, artinya harus mampu membawa rasa keadilan. Kemudian juga mampu memberikan rasa kasih sayang. Artinya kalaulah
setiap pemimpin ini sudah mempunyai jiwa berkasih sayang, tentu program-program yang dilahirkan ke depan itu dengan rasa yang hadir dengan rasa energi positif, sehingga membuat kemajuan Aceh Singkil ini lebih terasa, lebih maju daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu Bang. Oke. Dari Bang Abdel? Ya, kok saya nggak sepanjang narasi Wanhar ya. Wanhar punya closing statement cukup banyak. Akan tapi gini, dalam pilkada kita sebagai anak muda bisa memberikan ruang ataupun bisa menyesuaikan diri dengan kemana arah kita, itu sebenarnya. Kemudian untuk para kandidat, ini harapan-harapan seperti yang kita bahas bersama tadi, harapan-harapan kita bersama itu ya jadikan momen pilkada ini sebagai momen silaturahmi, tidak ada gontok-gontokan, tidak ada gap per gap, khususnya tim. Jadi jadikan pilkada ini untuk pilkada damai, kemudian milik bersama, sehingga ke depan pemimpin-pemimpin Aceh Singkil siapapun terpilih di antara dua pasang ini mampu memberikan ataupun menjadikan pemimpin itu sendiri untuk berkontribusi untuk Aceh Singkil yang lebih baik, sejahtera di bidang kesehatan juga, kemudian pendidikan, lowongan kerja. Itu poin pentingnya sebenarnya. Oke, terima kasih buat abang-abang, sukses selalu gitu ya. Siap, Bang Sahab. Ditunggu Bang Davi ya, ditunggu gebrakannya gitu. Dan ulasan bindulnya. Siap. Ya, baik pemirsa ya. Itulah akhir dari PodX kita pada edisi kali ini. Sukses itu bukan sebuah kebetulan ya, tapi itu merupakan kerja keras, pengorbanan, dan tentunya cinta. Cinta akan hal yang sedang dan nanti akan Anda lakukan. Pele. Sampai ketemu di PodX berikutnya. Podcast Radio Extra FM everybody.